Halo sahabat pembelajar dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, jumpa lagi pada hari ini, hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020, dalam IG Live Obras Hukum BPSDM Hukum dan HAM dengan penyuluh hukum BPHN. Pada hari ini, di tanggal 29 Desember ini, topik obras hukum kita hari ini mengenai pembebasan bersyarat dengan narasumber kita penyuluh hukum dari BPHN, Elsie Antonetta Joltuwu. Betul kakak penyebutannya? Iya, betul. Iya, betul. Elsie Antonetta Joltuwu, iya. Oke, baik Kakak Elsie, mungkin untuk permulaan Kakak boleh sampaikan dulu mengenai JFT penyuluh hukum Kakak, awal mula karirnya Kakak Elsie lah. Silakan Kak. Oh, oke. Jadi pertama saya pindah, sebelumnya saya pegawai Pemda di Maluku. Ya, kemudian pindah ke BPHN. Setelah 1 tahun di BPHN ada pembukaan untuk JFT, menjadi JFT penyuluh hukum in-passing dengan jalur in-passing ya tahun 2015. Lalu akhirnya jadi kita ini angkatan pertama JFT penyuluh. Jadi ini senior penyuluh hukum nih, angkatan pertama gitu ya Kak. Iya, betul sekali Mbak. Jadi tahun 2015 dilantik, semuanya dilantik bersamaan untuk JFT yang lain juga oleh Menteri Hukum dan HAM. Kita menjadi JFT penyuluh hukum. Masuknya dari penyuluh hukum pertama saya waktu itu. Jadi kita langsung bicara mengenai topik hari ini ya kakak. Kalau untuk materi hari ini mengenai pembebasan bersyarat. Kalau boleh tahu Kak Elsie, dari topik kita kali ini apa sih yang dimaksud dengan pembebasan bersyarat itu Kak? Iya. Jadi pembebasan bersyarat itu pengertiannya itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 dan tentang kemasyarakatan. Nah, di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa yang dimaksud adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 dari masa pidananya, dengan ketentuan bahwa 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 bulan atau paling sedikit 9 bulan. Nah, ketentuan lebih lanjut mengenai pembebasan bersyarat ini diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Nah, di Permen 3 tahun 2018 ini, pembebasan bersyarat itu merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Nah, pembebasan bersyarat itu syarat-syaratnya harus apa aja tuh Kak? Syarat-syaratnya narapidana telah menjalani 2/3 dari masa pidananya dengan ketentuan bahwa 2/3 masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan atau sedikit 9 bulan. Kemudian berkelakuan baik, paling singkat 9 bulan terakhir dia harus berkelakuan baik. Terus telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat.
Nah, kemudian masyarakat juga harus menerima program kegiatan pembinaan narapidana ini. Kakak Elsie mau nanya Tapi deh, kalau misalkan ya. Eh, kalau misalkan tadi disebutkan kalau syarat untuk pemberian pembebasan bersyarat itu salah satunya adalah berkelakuan baik. Mungkin bisa dijelaskan Kak Elsie, berkelakuan baik yang seperti apa Kak yang dimaksud di dalam syarat ini Kak? Ya, dia menunjukkan bisa berubah ya, sudah menunjukkan kesadaran bahwa dia bisa berubah, kemudian halo? Ya Kak, ya. Emang maaf ada intermezzo ini ada manusia yang suka mengganggu emang. Dilanjutkan Enggak Kak. ini. Ya, jadi dia sudah menunjukkan bahwa kesadaran bahwa dia bisa berubah di dalam lapas atau rutan itu apa namanya? Dia menunjukkan eh, yang misalnya nih tadinya apa namanya dia kan misalnya pencuri di dalam lapas itu kan diberikan Betul. pembinaan melalui kerohanian, terus dibina oleh dari segi agama, dari sosial dan sebagainya dan diberikan penyuluhan hukum dari petugas. Jadi di situ mereka bisa menilai, petugas lapasnya bisa menilai bahwa orang ini dia sudah berubah menjadi yang lebih baik gitu. Jadi ada istilahnya ada perbaikan dalam perilakunya Ya, iya betul si betul. ini ya pelaku ini sendiri ya Kak Iya, Elsie ya. iya, iya Oke. betul. Kemudian Kak Elsie ketika ada pembebasan bersyarat diberikan kepada para pelaku tindakan kriminal itu kan juga diperlukan persyaratan dalam surat-surat atau dokumen-dokumen. Itu kira-kira apa aja Kak yang harus dilengkapi dokumennya? Iya, kelengkapan dokumennya antara lain fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, terus laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh kepala lapas, kemudian laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh PK ya, pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh diketahui oleh kepala Bapas, ada yang namanya salinan dari salinan perubahan dari kepala lapas, banyak sekali. Ada juga surat jaminan kesanggupan dari keluarga, wali atau lembaga sosial, instansi pemerintah yang menyatakan bahwa narapidana tersebut tidak akan melarikan diri atau melakukan perbuatan melanggar hukum. Jadi, dan membantu ya. Silakan Kak, lanjutin Kak. Ya, dan membantu membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program pembebasan bersyarat tersebut. Baik. Jadi tadi yang disebutkan sama Kak Elsie mengenai persyaratan kelengkapan dokumen yang diperlukan ketika ingin mengajukan mengajukan permohonan pembebasan bersyarat, diantaranya fotokopi kutipan putusan hakim, kemudian laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh kepala lapas, kemudian laporan penelitian kemasyarakatan, kemudian surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat, kemudian salinan register F dari kepala lapas ya Kak ya. Iya betul. Kemudian salinan daftar perubahan dari kepala lapas. Kemudian
surat pernyataan dari narapidana itu sendiri tidak akan melakukan Iya. perbuatan melanggar hukum kembali, begitu ya Kak Iya, ya? betul. Iya, Kemudian betul. ada dan terakhir ada surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga Iya. sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lainnya yang menyatakan Iya. narapidana itu tidak akan melarikan diri, begitu ya Kak ya? Iya, betul, betul. Serta membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program pembebasan bersyarat. Begitu ya Kak ya? Iya. Iya, betul Baik. sekali. Kemudian sambil kita ini Kak, ada pertanyaan, enaknya terakhir pertanyaannya dibaca atau aku boleh sampaikan Oh, boleh, pertanyaannya boleh. sekarang Kak Elvi? Iya. Iya, Boleh ya iya. Kak ya? Iya. Baik, ini teman-teman pembelajar ini sudah ada yang memberikan pertanyaan nih Kak. Oke, pertanyaannya pertama nih Kak Elsie dari Motu Mona 76 menanyakan nih Kak, gimana sih kita sebagai orang yang awam ingin ingin melakukan permohonan pembebasan bersyarat terhadap keluarga atau yang sedang menjalani hukuman tanpa menggunakan jasa hukum dari advokat. Jadi bagaimana nih kita sebagai bagian dari keluarga ingin mengajukan permohonan pembebasan bersyarat terhadap keluarga kita yang mungkin yang sedang menjalani hukuman tanpa menggunakan jasa advokat KLC. Iya, jadi itu bisa datang langsung ke ke lapas atau bisa konsultasi ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM mengenai syarat apa saja yang harus dia penuhi. Namun untuk sekarang ini karena COVID-19 pengurusan ada beberapa lapas atau rutan yang sudah ada aplikasi pengurusan PB secara pembebasan bersyarat atau PB itu secara online. Jadi bisa diunduh. Gitu. Ada kalau saya nggak salah. Apa itu Kak? Namanya Sipadu. Tapi itu saya lupa ya di lapas mana. Tapi ada namanya aplikasinya Sipadu. Itu untuk pengurusan bisa download di Play Store untuk pengurusan pengajuan pembebasan bersyarat secara online. Sekarang juga kan di lapas di seluruh Indonesia juga sudah ada pengusulan untuk online ya. Jadi yang mengurusi semuanya itu dari UPT. UPT mengusulkan ke Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Pemasyarakatan dengan tembusan Kanwil Kemenkumham. Oh gitu. Jadi semuanya bisa sekarang bisa online. Tinggal kalau yang saya nggak salah ya, itu yang di Sipadu itu bisa surat-surat atau bukti-bukti yang harus dilampirkan itu semuanya bisa melalui aplikasi itu. Aplikasi, begitu. Baik, jadi untuk pertanyaannya tadi bisa diberikan penjelasan bahwa jika ingin mencoba mengajukan permohonan pembebasan bersyarat tanpa menggunakan jasa advokat, bisa langsung download di aplikasi Play Store. Namanya Sipadu ya, betul ya? Iya. Oke, dari di aplikasi ini nanti teman-teman mungkin bisa mendapatkan informasi tentang apa aja yang harus disiapkan dalam pengajuan pembebasan bersyarat. Namun jika mungkin belum merasa lengkap akan informasi Sipadu, silakan untuk datang ke kantor wilayah di kota masing-masing untuk mendapatkan kejelasan dari persyaratan yang
dimaksud. Begitu ya Iya, Kakak betul. Elsie Iya, ya. betul. Iya, Mbak. Baik. Ya ini ada lagi nih Kak Elsie, ada yang bertanya nih dari Mm-mm. Instagram Captain underscore yes menanyakan apakah dari Kemenkumham itu memiliki program langkah preventif untuk menekan minimnya pelaku pidana. Kemudian, seberapa efektifkah hukuman sel untuk pelaku kejahatan? Iya, dari Kemenkumham sendiri, maksudnya kalau kita ya, biasanya sih kita melakukan penyuluhan hukum terpadu dengan instansi terkait seperti kepolisian atau kejaksaan untuk melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga mereka lebih tahu hukum. Jadi mereka menjadi sadar bahwa apa yang ini salah atau yang ini melanggar hukum. Ya seperti itu. Kita melakukan penyuluhan hukum, kemudian ada namanya penyuluhan hukum keliling. Kalau di BPHN ada, dan Kanwil juga ada penyuluhan hukum keliling, gitu. penyuluhan hukum terpadu kepada masyarakat untuk menekan apa namanya untuk memberikan apa namanya informasi iya hukum gitu ya, informasi hukum kepada masyarakat agar mereka mengerti dan tahu dan kemudian sadar hukum. Sadar akan hukum ya. Iya betul. Baik. Jadi memang langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan sebenarnya sih menurut saya itu bukan hanya bagian dari tugas dari penyuluh hukum ya Kak sebenarnya ya. Iya. Itu sebenarnya sih tugas kita bersama untuk kita sama-sama sadar akan hukum. Minimal misalnya mau membaca mengenai informasi hukum dari layar ponselnya masing-masing gitu. Jadi supaya apa? Supaya kita juga Indonesia tentang tindakan hukum atau kasus-kasus hukum itu bisa tidak tinggi begitu ya Kak ya? Iya. Baik, kemudian Kak Elsie balik lagi nih untuk permasalahan topik kita ini. Kira-kira untuk pembebasan bersyarat ini Kak, itu hanya berlaku untuk WNI saja atau bagaimana Kak? Untuk WNA juga berlaku. Namun ada ya? Iya, jadi untuk WNA untuk tindak pidana umum dan tindak pidana khusus seperti kasus korupsi, kasus narkotika, itu juga mereka juga mendapatkan kebebasan bersyarat. Namun apa namanya ada syarat khususnya gitu. Contohnya kayak seperti untuk dokumennya ya Kak? Bukan syarat khusus untuk syarat khusus untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Halo Kak Elsie, jaringannya kita putus-putus Kak. Gitu. Baik, halo Kak. Ya, halo. Ini kayaknya jaringan kita nih lagi nggak stabil nih di lokasi kakak nih. Halo. Ya, halo. Ini gambar kakak jadi apa namanya blur, hilang. Halo. Iya Kak, oke. Oke, ini jelas. Oke. Ini emang jaringan ini kadang nggak bisa kita kendalikan ya Kak ya.
Iya, benar. Ya, jadi coba Kak dilanjutin tadi Kak yang Iya, mengenai warga jadi negara eh, asing. Apakah memiliki hak untuk eh, mendapatkan pembebasan bersyarat? iya, ada untuk warga negara asing juga mendapatkan bisa mendapatkan pembebasan bersyarat. Selain Hmm, yang tadi syarat yang tadi itu, eh, oke. Ayo Kak dilanjut. Halo, Chelsea, dengar halo, suaraku nggak? iya untuk warga negara asing Hmm. memenuhi persyaratan antara lain surat jaminan tidak melarikan diri Oke. dan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari kedutaan atau konsulat negaranya. Hmm. Kemudian ada keluarga, orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana tersebut selama berada di wilayah Indonesia. Kemudian surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal, surat keterangan Hmm. tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional Oh, terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB Interpol Indonesia. Kemudian oke. surat keterangan eh, itu diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi. Dan uh, penyampaian surat keterangan tersebut paling lama 12 hari waktunya itu. Baik. Oke, jadi selain warga negara Indonesia, warga negara asing pun memiliki hak dalam pembebasan bersyarat. Namun ada ketentuan yang seperti tadi disebutkan Kakak Elsie bahwa untuk warga negara asing itu harus uh, memiliki surat jaminan, dokumen yang harus dilengkapi untuk warga negara Iya, asing itu memiliki jaminan bahwa tidak akan melarikan diri ya Kak ya, dan iya harus betul. menaati persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian, oke. Jadi, kalau untuk uh, pembebasan bersyarat ini, Kak Elsie, itu tindakan pidana yang seperti bagaimana, Kak, yang berhak mendapatkan persyaratan pembebasan bersyarat itu? Gimana? Halo, gimana? Ya, iya, Kak. Untuk syarat umum, seperti yang tadi Mm-mm. Kakak Elsie sampaikan, Ya, kira-kira untuk tindakan pidana apa yang bisa mendapatkan pembebasan bersyarat, Kak? tindakan pidana apa yang bisa Iya, mendapatkan pembebasan bersyarat? iya, iya. Apa Eh, saja tindakan pidana apa, Iya, Kak? semua bisa ya. Pidana umum, pidana khusus termasuk terorisme, narkotika, Oke. korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara bisa. Namun untuk yang terorisme, Hmm. narkotika yang di atas 5 tahun, pidananya di atas 5 tahun, kemudian korupsi dan tindakan kejahatan terhadap keamanan negara itu ada syarat khususnya. Jadi saya kasih contoh aja syarat khusus untuk tindak pidana terorisme. Oke, Kak. Uh, ya, yang pertama bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan. Uh, Oke. Kemudian menjalani asimilasi paling sedikit 1/2 dari sisa masa pidana yang wajib dijalani. Yang ketiga, menunjukkan kesadaran Oke. dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar kesetiaan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi warga negara Indonesia. Eh, Kemudian tidak mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi warga negara asing. Selain itu,
eh, untuk tindak pidana terorisme ini harus melampirkan surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi kepada dari Kalapas. Iya. Kepada kepala lapas dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Agak belibet ya ngomongin. Iya. Deradikalisasi ini. Iya, deradikalisasi. Ya betul. Aduh. Iya, oke. Jadi untuk tindakan pidana yang mendapatkan persyaratan pembebasan bersyarat itu diantaranya bisa terorisme, narkotika, dan juga korupsi. Tadi pas kakak sebutin apa itu tadi korupsi, kok kayaknya saya ngebatin kenapa ya korupsi itu harus dibebaskan bersyarat? Mereka kan sudah melakukan kerugian ya, maksud harusnya nggak usah gitu loh dibebasin bersyarat untuk koruptor. Miskinkan saja gitu loh, maksud kalau koruptor itu kalau saya sih berpendapat miskinkan aja itu koruptor. Ya kita gitu, maunya, iya betul. Gitu kita ya, maunya sih begitu ya. Jadi memang mungkin tapi pemerintah atau negara memiliki kebijakan sendiri, punya pertimbangan sendiri mengapa korupsi ini, pelaku korupsi itu memiliki hak dalam pembebasan bersyarat ya Kak ya. Iya. Tapi yang terorisme juga cukup ini sih sebenarnya kalau saya berpendapat terorisme juga ya ketika mendapatkan pembebasan bersyarat saya mungkin jujur aja ketika ada pelaku terorisme mendapatkan pembebasan bersyarat saya juga merasa was-was juga sih Kak, maksudnya ini benar akan tobat nggak ya, benar akan cinta NKRI nggak ya, jadi sebenarnya kita semua harus bersatu untuk memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat Indonesia dimanapun berada ya. Bukan tugas penyuluh hukum saja, tugas kita bersama sebagai orang tua, sebagai ASN, sebagai pribadi mungkin sebagai kakak, adik atau bagaimana supaya lingkaran terdekat kita, keluarga itu pun memiliki kesadaran hukum bahwasanya kita harus menciptakan kenyamanan, kedamaian, dan juga keamanan bagi negara kita sendiri ya, TLC ya. Iya, dan dimulai dari keluarga ya. Betul, karena keluarga adalah keluarga, lingkungan sekitar. Betul, karena lingkaran terdekat kita ya keluarga gitu. Jadi memang kita harus dimulai dulu dari terdekat itu untuk memberikan kesadaran hukum. Ya seperti tadi saya sampaikan, minimal kita masing-masing punya handphone, smartphone. Jadi gunakan handphone secara smart. Gunakan handphone mencari informasi mengenai hukum. Begitu ya Kak Elsie ya. Iya, apalagi sekarang kan anak-anak dari yang kecil-kecil semua sudah punya handphone. Harusnya sih bisa dimanfaatkan secara positif. Ya, memang harus diarahkan juga dari unsur terdekat untuk handphone ini ya, Kak ya. Iya, betul. Baik. Kemudian Kak Elsie, ini ada yang bertanya, tapi kayaknya sudah dijelaskan tadi apakah narapidana korupsi dan narkoba berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Tadi sudah disampaikan bahwasanya tindakan pidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat itu diantaranya korupsi dan narkoba juga ya, Kak ya. Iya. Baik. Kemudian, kemudian sekarang ini kan sedang pandemi ya Kak ya, sudah ada 9 bulan ya sejak Maret hingga dengan saat ini. Udah mau setahun ini. Di mana trennya bukannya turun, ini malah kayaknya makin naik gitu ya Kak ya. Iya, kita betul. Prihatin juga sih dengan kondisi seperti ini ya Kak. Iya. Semoga si COVID ini segera berlalu. Dan amin. Dan kita bisa memiliki kehidupan normal yang baru. Tapi tentu ketika nanti suatu saat COVID berlalu, tapi saya rasa yang namanya protokol kesehatan harus tetap kita lanjutkan. Itu harus kontinu, nggak boleh lepas gitu ya. Gini, jadi
eh, kira-kira Kak, dengan kondisi COVID-19 saat ini, untuk mencegah penyebaran di dalam lapas atau rutan, kira-kira ada kebijakan sendiri nggak sih dari Kemenkumham itu untuk eh, pemberlakuan pembebasan bersyarat dari masa COVID-19 ini, Kak? Iya, jadi Kementerian Hukum dan HAM mengambil kebijakan untuk dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 di dalam lapas dan rutan. Lapas, iya, iya. Itu membuat kebijakan pembebasan narapidana melalui asimilasi dan integrasi. Nah, hal ini disebabkan karena lapas di Indonesia banyak yang sudah kelebihan kapasitas ya. Kalau nggak salah, yang seharusnya daya tampung lapasnya berapa ratus ribu, tapi penghuninya bisa Lebih. berkali-kali lipat daripada Betul. iya. Oleh karena itu Kementerian Hukum dan HAM menanggulangi penyebaran COVID di dalam lapas itu, kemudian mengeluarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Dan ada satu lagi keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor 19 tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Baik, jadi untuk guna mencegah penyebaran COVID-19 ini di rutan dan juga lapas, jadi ada 2 peraturan ya Kak ya. Iya. Pertama, Kemenkumham nomor 10 tahun 2020 Iya, betul. mengenai syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Iya. Dan yang kedua adalah keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 19 tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Iya, betul. Begitu ya Kak ya? Iya, betul. Kemudian ini Kak, kalau untuk pembebasan integrasi itu kan termasuk diantaranya ketika ada tuh yang namanya ketika hari kemerdekaan yang mendapatkan kebebasan, kemudian hari raya yang mendapatkan kebebasan, itu bagian dari pembebasan bersyarat juga ya Kak? Itu remisi asimilasi, asimilasi ya, dan remisi. Oh gitu. Itu asimilasi dan remisi ya Kak ya? Iya, dan pembebasan bersyarat juga sih. Oh begitu. Jadi untuk syarat-syarat umumnya itu juga sama seperti yang sebelum-sebelumnya, seperti yang tadi itu yang Kakak Elsie bilang. Untuk pembebasan narapidana, pembebasan bersyarat untuk karena COVID ini sama, yang untuk menjalani 2/3 dari masa pidana, kemudian narapidana tersebut yang sekarang ini, yang narapidana tersebut tidak terkait dengan PP 99 atau bukan narapidana kasus korupsi. Jadi yang untuk kasus korupsi, terorisme, kejahatan terhadap negara, dan narkotika tidak dibebaskan, tidak mendapatkan pembebasan bersyarat akibat COVID-19. Oh begitu. Jadi karena COVID-19 ini ada
tindakan pidana yang tadi kakak sebutkan, korupsi, narkotika, teroris, itu tidak mendapatkan pembebasan bersyarat. Iya, yang untuk narkotika yang di atas 5 tahun tidak ya, di bawah bisa. Oh, Jadi yang di jadi atas 5 tahun mungkin dianggap sebagai kejahatan pengedar. berat kali ya? Iya, Kejahatan berat iya, gitu ya kak ya? iya. Oke. Kemudian Jadi, ada juga syaratnya yang tidak sedang menjalani subsidiar dan bukan warga negara asing. Warga negara asing juga tidak mendapatkan pembebasan bersyarat untuk akibat oh, COVID-19 ini. oke. Oke, jadi dalam masa COVID-19 saat ini, beberapa tindakan pidana yang tidak bisa dilakukan pembebasan bersyarat itu ya seperti kakak sebutkan tadi, narkotika, Ya. korupsi, teroris, dan juga warga negara asing ya kak. Iya, Dan untuk catatan saja, kalau yang narkotika itu mungkin yang masih dapat pembebasan bersyarat di masa COVID-19 ini jika hukumannya di bawah 5 tahun, begitu ya, Kak? iya. Begitu ya? Oke, baik. Eh, Kemudian nih Kak, ada pertanyaan nih Kak dari teman-teman sahabat pembelajar. Ya, ya. Eh, dari Motu Mona 76. Kakak Elsie, untuk tindak pidana khusus yang saya dengar tadi itu pembebasan bersyaratnya secara online. Bagaimana sih alur proses pembebasan bersyarat bagi narapidana khusus yang secara online, Kak? Narapidana khusus. Iya, tindak pidana Ya, ya, khusus. ya, ya. Nah, Alur prosesnya dari UPT atau lapas, rutan dan sebagainya itu dari unit pelaksana teknis mengusulkan ke Ditjen Pemasyarakatan melalui atau dari Ibu. ya dengan tembusan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Uh, Kemudian kalau yang pidana umum hanya sampai di Ditjen Pemasyarakatan, namun untuk pidana khusus harus persetujuan Menteri Hukum dan HAM. Jadi dari Ditjen Pemasyarakatan akan dikirim ke Kementerian Hukum dan HAM untuk meminta persetujuan atau tanda tangan Menteri Hukum dan HAM, kemudian dikembalikan lagi ke Ditjen Pemasyarakatan. Jika memang disetujui, maka akan dikembalikan ke Ditjen Pemasyarakatan, iya, dan dilanjutkan ke Kanwil dan UPT. Baik, oke. Jadi semoga pertanyaan Mbak tadi sudah terjawab ya. Kok Mbak sini aku so tau banget. Yang Motu Mona 76. Semoga jawaban dari Kakak Elsie sudah menjawab ya. Nah, kemudian Kak Elsie untuk pertanyaan berikutnya nih Kak. Kira-kira dari pembebasan bersyarat itu Kak, itu ada nggak sih pembatalan atau dicabut? Iya, untuk pembebasan bersyarat bisa dicabut. Contohnya Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Halo, Mbak? Mulai lagi nih jaringannya. Halo? Ya, Kak. Halo? Tadi sempat Iya? ini lost. Halo, Kak. Iya. Ya. Ya. Jadi Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri dapat mencabut keputusan pembebasan bersyarat terhadap narapidana dan anak. Ada syaratnya. Ya, halo? Dengar Iya, nggak Kak. ya? Aku dengar. Di sini agak-agak ini. Iya, jadi syarat pencabutan pembebasan bersyarat itu narapidana tersebut melakukan pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka. Iya, jadi contohnya nih kasusnya John Kay. Jadi contohnya kasus ya itu kan dia mendapatkan pembebasan bersyarat tahun 2019. Kemudian dia ditetapkan tahun 2020 dia ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian, tersangka pembunuhan berencana oleh
pihak kepolisian sehingga Bapas Bogor mengusulkan untuk pencabutan hak pembebasan bersyaratnya. Sayang sekali ya, sebenarnya kalau udah dapat Iya, pembebasan bersyarat itu sih kita seharusnya bisa menjaga harusnya diri atau menahan dimanfaatkan. diri. Iya, Iya, betul sekali. Harus untuk bisa dimanfaatkan dengan betul ya kayak itulah makanya kalau kita karena kalau kita sudah berada dalam lingkungan yang salah kita akan terbawa juga Kak, begitu ya Kak ya? iya, iya betul. Lama-lama akan terbawa juga. Baik, Iya. Kak Elsie, ini ada pertanyaan juga melanjutkan pertanyaan yang tadi mengenai apa tuh pembebasan bersyarat yang khusus tadi. Dia menanyakan pembebasan bersyarat itu kan ada perhitungannya. Mm-mm. Apakah Ya. untuk cuti menjelang bebas, cuti bersyarat atau cuti mengunjungi keluarga ada juga syaratnya Kakak Elsie? Halo Kak. Oh iya, iya, iya. Sebentar. Saya harus baca dulu. Sebentar ya. Nggak apa-apa, Harus tenang di, Kak. Kita iya. jadi kalau tadi pertanyaannya itu syarat ketika cuti menjelang bebas, cuti bersyarat atau cuti mengunjungi keluarga, itu persyaratannya apa aja Kak jika ada? Oke. Ini Oh, harus ini dia. takut salah. Iya. Syaratnya untuk cuti mengunjungi keluarga ada syaratnya. Harus berkelakuan baik, tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan. Kemudian masa pidana paling singkat 12 bulan bagi narapidana, tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri setempat. Kemudian telah menjalani 1/2 dari masa pidananya bagi narapidana. Ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua RT dan lurah atau kepala desa setempat. Dan ada jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat. Kemudian telah layak untuk diberikan izin cuti mengunjungi keluarga. Oke. Jadi tadi itu yang disampaikan nama Kakak Elsie adalah persyaratan-persyaratan untuk yang tadi cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas ya Kak ya? Iya, iya, cuti Baik. mengunjungi. Oke. Keluarga. Iya, cuti mengunjungi keluarga. Baik. Baik Kakak Elsie. Ini untuk terakhir nih Kakak Elsie ada pertanyaan dari ini sepertinya saya kenal ini Erika.st. Ini menanyakan mengenai terkait isu pungli yang beredar di LP untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Bagaimana peranan penyuluh hukum dalam meluruskan isu atau hoax terkait? Silakan Kak. Halo Kak. Halo, halo. Iya. Ya. Penyuluh hukum ya tetap dengan harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa apa yang mereka baca di media sosial, misalnya ada berita di media sosial, itu belum tentu semuanya benar ya. Ya, jadi kita harus memberikan pemahaman, memberikan penyuluhan, memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa berita-berita yang di media sosial itu belum tentu benar. Mereka harus check and recheck atau cross check dari pihak lain sebelum
mempercayai apa yang mereka baca dan mereka dengar di media sosial. Karena sebenarnya Menteri Hukum dan HAM juga sudah menyampaikan bahwa di lapas atau rutan itu tidak boleh ada pungli ya. Untuk pembebasan bersyarat saja semuanya semuanya gratis, nggak ada pungutan atau tidak ada pembayaran biaya, tidak ada biaya ya Pak ya. Iya, untuk pengurusan pembebasan bersyarat. Ya, betul. Jadi saya menyimpulkan apa yang diinformasikan Kakak Elsi tadi mengenai pungli atau sejenisnya yang terjadi di lapas. Itu jangan lantas langsung percaya. Bahwasanya memang perintah dari Menteri Hukum dan HAM juga berkomitmen untuk memberantas pungli atau korupsi yang misalnya ada di lingkungan Kemenkumham memang sudah tidak ada memang. Jadi kita berkomitmen untuk bersih dalam menjalani tugas kita masing-masing, begitu ya. Iya, dan ini juga kalau nggak salah Pak Menteri menyatakan bahwa jika ada yang sampai ketahuan melakukan pungli maka akan dipecat. Jika ada pegawai yang melakukan pungli ya di lapas atau rutan akan dipecat. Betul. Ya, ini catatan kita bersama. Ini yang kita harus bahwa semua ASN Kementerian Hukum dan HAM boleh berkomitmen seperti himbauan dari Menteri Hukum dan HAM bahwa kita harus komitmen untuk no korupsi, no tip, no pungli, no apapun di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dari Sabang hingga Merauke, dari kantor wilayah, di UPT pun sama, jadi di kantor pusat pun sama. Mari kita sama-sama berkomitmen mengikuti arahan dari Menteri Hukum dan HAM. Baik, Kakak Elsi, terima kasih sekali buat hukum kita pada hari ini. Dan terima kasih banyak, Malia. Sama-sama Kakak Elsi, senang bisa berdiskusi atau berbicara, ngobrol bersama Kakak Elsi dengan pembahasan pembebasan bersyarat pada hari ini. Terima kasih untuk semua sahabat pembelajar yang sudah menyaksikan IG Live pada hari ini. Hari ini 29 Desember 2020. Tidak terasa sebentar lagi kita akan masuk ke tahun 2021. Saya beserta seluruh teman-teman BPSDM Hukum dan HAM, terspesial buat Humas Protokol BPSDM Hukum dan HAM, mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2021 buat KLC dan seluruh sahabat pembelajar dimanapun berada. Terima kasih. Semoga kita tetap sehat. Semoga di tahun 2021 lebih baik daripada tahun 2020. Semuanya boleh berkomitmen untuk menjalankan perintah sebagaimana pimpinan tertinggi kita, Menteri Hukum dan HAM, menghimbau untuk no pungli. Begitu kata saya. Jaga terima kasih kita ASN Kementerian Hukum dan HAM. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Lia, terima kasih Mas Sofi, dan terima kasih bagi para sobat pembelajar semuanya. Nih. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mas Sofi. Terima kasih Mas Sofi. Terima kasih semua sahabat pembelajar, penyuluh hukum yang the best, Kementerian Hukum dan HAM yang sudah menjadi tamu Obras Hukum selama 2020. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, baik perkataan, perbuatan, atau apapun yang tidak disengaja selama acara Obras Hukum. Baik, baik, Kakak Elsi. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.